Kembali bersama kami di Lapor Polisi, pemirsa. Ini penyanyi Audy Item Selasa siang akhirnya memenuhi panggilan penyidik Polres Metro Bekasi Kota dalam kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan Iko Uwais. Nah, istrinya Audy Item ini diperiksa selama 2 jam dan dicecar sebanyak 14 butir pertanyaan. Istri Iko Uwais akhirnya memenuhi panggilan Polres Metro Bekasi Kota Selasa siang setelah sempat mangkir. Audy diperiksa terkait dugaan penganiayaan terhadap seorang desainer interior, Rudy, untuk pembangunan rumahnya di Cibubur. Saat tiba di Mapolres Metro Bekasi Kota, Audy tidak banyak berkomentar. Ia juga menjelaskan ketidakhadirannya kemarin karena ada urusan lain. Persiapan khusus nggak Mbak pemanggilan ini Mbak? Kemarin sempat diundur nih Mbak. Iya, saya baru bisa hari ini karena kemarin memang ada urusan. Jadi baru bisa hari ini. Saya doain aja nanti setelah selesai nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Biar nggak terlalu lama. Thank you. Dadah. Mbak. Sebelumnya, aktor laga Iko Uwais yang juga suami Audy diperiksa Polres Metro Bekasi Kota Jumat lalu. Dalam pemeriksaan, Iko diperiksa sebagai saksi dan dicecar 14 pertanyaan oleh penyidik. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, sekelompok pemuda bersaja menyerang pedagang angkringan di kawasan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten. 1 orang warga terluka akibat terkena sabetan celurit. Penyerangan oleh kelompok pemuda bersajam ini terjadi di warung angkringan di kawasan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten. Kelompok pemuda yang berjumlah 30 orang tiba-tiba saja menyerang dengan celurit hingga membuat pedagang dan warga panik berlarian menyelamatkan diri. 1 orang warga terluka akibat sabetan celurit, namun beruntung hanya mengalami luka ringan. Selain melakukan penyerangan, para pemuda bersenjata celurit ini juga mengacak-acak warung angkringan dan merusak sepeda motor milik warga di lokasi kejadian. Dan dari arah seberang dagangan kita itu ada segerombolan motor sekitar 30 orang. Mereka meneriaki kita dari arah seberang, lalu menyerang kita dengan secara brutal, tanpa motif, tanpa ada masalah pribadi juga. Pedagang dan warga berharap Polsek Pasar Kemis dapat menangkap para pelaku penyerangan agar tidak meresahkan. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, polisi masih memburu pelaku penyiraman air keras terhadap istri, anak, dan mertua di Bekasi, Jawa Barat. Pelaku tega-teganya menyiram air keras karena sakit hati ditolak rujuk oleh sang istri. Petugas Reskrim Polsek Sukatani dan Mapolres Metro Bekasi masih melakukan pengejaran terhadap Rezi Toti Saputra alias Kenji, pelaku penyiraman air keras terhadap istri, anak, dan mertuanya. Polisi juga akan menyebar foto pelaku dan meminta kepada masyarakat untuk memberikan informasi jika melihat pelaku. Senin dini hari, pelaku menyiram air keras kepada keluarganya karena sakit hati pada sang istri yang menolak rujuk. Pelaku mendobrak pintu rumah sang istri yang saat itu sedang tertidur bersama anak dan orang tuanya. Pada saat tidur pulas, para korban, ibu mertua, istrinya, dan anaknya tidur bersamaan karena kondisinya adalah mengontrak dan tidak ada kamar. Saat itu pelaku datang, mendobrak pintu sehingga istrinya terkaget bangun. Dan langsung pelaku menyiramkan air keras, kemudian istrinya teriak, dan saat itu pelaku melarikan diri. Ketiga korban saat ini dirawat intensif di Rumah Sakit Cengka Medika Cikarang akibat luka bakar yang parah. Pemirsa, kita ke informasi lain. Polisi tengah mendalami dugaan prostitusi bertajuk Bungkus Night yang rencananya digelar di tempat spa. Nah, ini polisi juga bakal memeriksa semua yang terlibat dalam acara Bungkus Night volume pertama yang digelar akhir Maret lalu. Polisi menyegel Hamilton Spa and Massage di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dalam kasus dugaan prostitusi berkedok panti pijat. Selain itu, 5 tersangka telah ditetapkan dan dijerat Undang-Undang ITE serta Undang-Undang Pornografi. Meski acara bertajuk Bungkus Night Volume 2 telah gagal terlaksana, namun diketahui sebelumnya edisi pertama Bungkus Night berhasil terselenggara.
Terkait hal itu, polisi akan memeriksa semua yang terlibat dalam pesta yang digelar pada 30 Maret 2022 itu. Kita sudah menggali tapi masih belum begitu dalam terkait dengan masalah kegiatan volume 1 yang pernah berlangsung. Info awalnya di bulan Maret yang pernah terlaksana. Nah, kegiatan-kegiatan itu seperti atau terindikasi memang kegiatan prostitusi yang mereka lakukan ya. Nah, ini melibatkan partisipasi dari partisipannya adalah pekerja mereka di sana dan juga orang-orang yang diundang secara digital itu. Sebelumnya viral di media sosial poster undangan Bungkus Night Volume 2, di mana poster itu menampilkan foto seorang wanita berpakaian minim serta kata-kata yang mengandung muatan sensual. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Motor milik seorang petani terbakar saat hendak pergi ke sawah di Blitar, Jawa Timur. Warga di lokasi langsung memadamkan api, sementara pemilik motor selamat. Inilah sepeda motor yang dikendarai petani Blitar, Jawa Timur yang dilalap api. Motor ini terbakar saat hendak melintasi jembatan PLTA Wlingi Raya Selasa siang. Warga yang ada di sekitar lokasi mencoba memadamkan api, namun naas motor ini terbakar hingga menyisakan kerangka. Orang itu tadi dari utara. Nah, dari copnya busi itu ada percikan api, langsung menyambar ke kabulator. Nah, setelah terbakar, saya kasih tahu orangnya itu, mas ada api itu, apinya nyala. Terus dia berhenti, langsung dijaga, situ udah. Sementara pengendara sepeda motor dapat menyelamatkan diri. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Pemirsa, belasan supporter Persib Bandung diminta putar balik saat hendak menonton pertandingan di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Pertandingan Persib Bandung melawan Bayangkara FC dipindah ke Stadion Sijalak Harupati dan tanpa kehadiran penonton karena adanya 2 bobotoh yang meninggal dunia. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri lapor polisi hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan lapor polisi. Bagi Anda yang ingin memberikan aspirasi, keluhan, laporan, dan juga apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara, kami juga membuka laporan pengaduan yang bisa diakses ke sejumlah channel kami, yaitu Instagram resmi @laporpolisi_iNewsTV dan juga @official_iNewsTV. Anda juga bisa menghubungi kami melalui email laporpolisi.inews@gmail.com. Bersama saya Bibi Kristami dan saya Wilson Purba pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Lapor polisi, Anda lapor, kami sampaikan. Ke Stadion Sijalak Harupat untuk menonton langsung pertandingan terakhir Grup C Piala Presiden. Para supporter dengan mengenakan jersey klub kebanggaannya ini mengaku tidak tahu kalau pertandingan Persib Bandung melawan Bayangkara FC tanpa adanya penonton langsung di stadion. Setelah adanya imbauan dari petugas, akhirnya belasan supporter ini putar balik dan kembali pulang dengan pengawalan polisi. Tadi siang kita melaksanakan kegiatan serangkaian penyekatan terhadap supporter sepak bola yang malam ini akan bertanding di Stadion Jalak Harupat, Kabupaten Bandung. Berdasarkan hasil rapat kesepakatan antara pihak pengamanan dengan ofisial, disepakati bahwa pertandingan malam ini tanpa penonton, yaitu pertandingan antara Persib Bandung dengan Bayangkara FC. Total ada sekitar 1.300 petugas pengamanan gabungan dari unsur Polri, TNI, dan juga komponen lainnya di sekitar Stadion Sijalak Harupat untuk mencegah supporter dari kedua belah pihak masuk ke area stadion. Pertandingan antara Persib Bandung melawan Bayangkara FC merupakan laga terakhir penyisihan Grup C Piala Presiden yang dimenangkan Persib dengan skor 1-0. Lokasi pertandingan dialihkan dari Stadion GBLA ke Sijalak Harupat dan tanpa penonton, menyusul adanya 2 orang bobotoh yang meninggal dunia saat Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya Jumat pekan lalu. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Prayitno, iNews melaporkan. Aksi demo para bobotoh diawali long march
dengan rute Jalan Cimanuk, Diponegoro, dan Sulanjana ini digelar sebagai bentuk kekecewaan atas buruknya kinerja panitia pelaksana saat pertandingan Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Jumat lalu. Menurut Bobotoh, kegagalan panitia pelaksana terlihat mulai dari penjualan tiket dan beredarnya tiket palsu hingga jumlah penonton yang datang jauh melebihi yang diizinkan, serta tidak adanya antisipasi khusus atas membludaknya penonton. Bobotoh meminta agar Persib Bandung, khususnya panitia pelaksana pertandingan, meminta maaf kepada masyarakat Indonesia. Pertama, orang-orang meninggal di PPPN di GBLA tersebut. Ini udah kali kedua atas kelalaian Pak. Sementara Komisaris Persib Bandung, Umuh Mukhtar memastikan akan ada evaluasi mendalam terkait tiket, apalagi menjelang bergulirnya Liga 1. Kepada keluarga, gitu kan, kepada semua organisasi komunitas yang ada di Persib, ya, para bobotoh semua, saya sudah minta maaf dan sudah tidak ada masalah karena ini kejadian musibah, ya, bukan antar perkelahian, antar bobotoh lain kan tidak ada, ya. Jadi semua, dan kedua keluarga ini juga sudah memaklumi dan memaafkan. Jumat lalu, supporter Persib Bandung berebut masuk ke stadion. Kuota 15.000 tiket yang terjual diperkirakan penonton yang hadir mencapai 40.000 orang. Akibatnya, Asep Ahmad Solikin dan Sofiana Yusuf meninggal setelah berdesak-desakan kehabisan nafas. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Praitno, Anyus melaporkan.